Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how is it going? Welcome back to Usi Channel in English Lesson. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like, comment, and share, okay? In this video, we will learn about noun phrase. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari materi noun phrase. Noun phrase dalam bahasa Indonesia berarti frasa nomina atau frasa kata benda. Oke, are you ready to study now? Yuk, kita mulai belajarnya. Before we start learning noun phrase, let's find out the definition of phrase first. Sebelum kita mulai belajar frasa kata benda, mari kita cari tahu definisi frasa terlebih dahulu ya. Frasa atau phrase adalah kesatuan bahasa yang terdiri dari dua kata atau lebih, namun tidak mengandung unsur subjek dan verb atau kata kerja. Akan tetapi, perpaduan kata tersebut menimbulkan makna baru dari kata sebelumnya. Sedangkan definisi dari noun phrase adalah frasa dalam bahasa Inggris yang menggabungkan noun atau kata benda dengan satu modifier atau lebih untuk membentuk kata baru. Penggabungan kata-kata dalam noun phrase terdiri dari kata benda atau noun, kata ganti benda atau pronoun, dan number. Let's continue to know the function of noun phrase. Mari kita cari tahu apa sih fungsi noun phrase itu. Noun phrase berfungsi untuk menambah detail secara spesifik akan suatu benda, tempat, orang, maupun gagasan. Look at the following example of noun phrase. She has a very expensive ring. A very expensive ring adalah noun phrase. Dari contoh kalimat ini, kita bisa menjabarkannya sebagai berikut. She sebagai subjek, has sebagai verb atau kata kerja, a adalah artikel atau kata sandang, very adalah adverb atau kata keterangan, expensive adalah adjective atau kata sifat, ring adalah noun atau kata benda. Baiklah, sebelum belajar lebih jauh tentang materi ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu unsur-unsur apa saja yang berkaitan dengan noun phrase. Unsur-unsur yang ada dalam noun phrase yaitu determiner dan modifier. Mari kita lihat pengertian dari determiner terlebih dahulu ya. Determiner adalah kata atau frasa yang digunakan sebelum noun atau kata benda untuk memperkenalkan konteks noun tersebut. Sedangkan modifier adalah kata, frasa, maupun klausa yang digunakan untuk menjelaskan suatu noun atau kata benda. Kita lanjutkan ya penjelasannya. Determiner disebut juga penentu. Ada berbagai macam jenis determiner atau penentu. The following are the types of determiners. Berikut ini adalah jenis-jenis determiner. Yang pertama adalah articles atau kata sandang yang terdiri dari the dan a atau an yang digunakan untuk menunjukkan apakah suatu benda itu spesifik atau tidak. Yang kedua adalah demonstratives yang terdiri dari this,
this, that, dan those yang digunakan untuk menunjukkan benda berdasarkan jaraknya. Berikutnya adalah possessives yang terdiri dari my, your, his, her, its, their, dan our yang merupakan kata ganti milik. Yang terakhir adalah quantifiers yang terdiri dari some, any, much, many, a little, a few, a lot of, dan lain sebagainya yang digunakan untuk menjelaskan kuantitas atau jumlah. Baiklah, berikut ini adalah penjelasan tentang modifier. Modifier dapat berupa yang pertama, adjective atau kata sifat. Contohnya, interesting, beautiful, amazing, dan lain sebagainya. Yang kedua, berupa participle. Contohnya, used, boiled, cooked, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah intensifier. Contohnya, extremely, very, really, totally, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah noun. Contohnya, book, shoes, bag, dan lain sebagainya. Penjelasan selanjutnya adalah jenis modifier. Modifier terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah pre-modifier yang letaknya sebelum noun. Sedangkan post-modifier letaknya sesudah noun. Pre-modifier dapat berupa yang pertama determiners atau determiner. Contohnya an, the, my, dan lain sebagainya. Yang kedua, berupa quantifiers atau pembilang. Contohnya, much, many, a lot of, dan lain sebagainya. Berikutnya berupa numbers atau angka. Contohnya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang terakhir berupa adjectives atau kata sifat. Contohnya big, small, tall, dan lain-lain. Please pay attention to the example. Perhatikan contoh pre-modifier berikut ini. A blue dress. Perhatikan baik-baik penjelasannya. Di sini adalah determiner. Dalam hal ini, adalah kata sandang atau artikel. Blue di sini adalah pre-modifier. Dalam hal ini, blue adalah adjective. Dress adalah head noun atau kata benda. Well, let's continue to learn post modifier. Pay attention to the following explanations. Baiklah, kita lanjutkan untuk mempelajari post modifier ya. Perhatikan penjelasannya berikut ini. Yang pertama, post modifier dapat berupa prepositional phrase, yaitu frasa yang mengandung preposisi atau kata depan seperti in, on, into, in front of, dan lain-lain. Oke, look at the example. The trees along the street. Artinya, pepohonan sepanjang jalan. Along the street
adalah prepositional phrase. Yang kedua, post modifier dapat berupa ing phrases, yaitu frasa yang mengandung verb ing. Perhatikan contohnya. The boy wearing the hat. Artinya, anak laki-laki yang memakai topi. Wearing the hat adalah ing phrase. Yang ketiga, post modifier dapat berupa relative clauses, yaitu klausa yang mengandung relative pronouns seperti who, which, that, whom, where, whose, dan when. Example, the girl who sells the flowers. Artinya, gadis yang menjual bunga. Who sells the flowers adalah relative pronoun. Yang keempat, post modifier dapat berupa that clauses, yaitu klausa yang memakai kata that, yang biasanya digunakan untuk mengungkapkan ide, fakta, sugesti, dan keyakinan. Example, the little boy is very happy to know the fact that his father gives him a new bicycle. Artinya, anak kecil itu sangat senang mengetahui fakta bahwa ayahnya memberikan dia sepeda baru. That clause pada kalimat ini adalah the fact that his father gives him a new bicycle. Dan yang terakhir, post modifier dapat berupa two infinitives, yaitu merupakan bentuk to plus verb one. Contohnya, I have no place to go. Artinya, aku tidak punya tempat untuk pergi. To go di sini adalah to infinitive. Look at the example of post modifier. Perhatikan contoh post modifier berikut ini. A dress with blue color. Perhatikan penjelasannya berikut ini. A adalah determiner. Dress adalah noun. With blue color adalah post modifier. Okay, let's continue our lesson. I hope you are still eager to learn this material. Baiklah, kita lanjutkan ya belajarnya. Semoga kalian masih semangat untuk mempelajari materi ini. Setelah tadi kita mempelajari determiner dan modifier, sekarang kita akan mempelajari pola kalimat non-phrase. There are 6 sentence patterns of non-phrases. Ada 6 pola kalimat dalam non-phrases. Pola kalimat yang pertama adalah noun plus noun. Examples: laptop bag, makeup pouch, phone case, call center, credit card, cheese bread. Berikut adalah contoh kalimat dalam pola noun plus noun. Her cheesecake is so delicious. Pay attention to the explanation. Perhatikan penjelasannya.
her adalah determiner. Dalam hal ini, her adalah possessive adjective atau kata ganti kepemilikan. Sedangkan cheesecake adalah noun phrase. Dalam hal ini, cheese adalah noun atau kata benda. Begitu juga dengan cake. Pola kalimat noun phrase yang kedua adalah noun plus of plus noun. Examples: room of people, box of chocolate, wall of stickers, sack of mangoes, cup of coffee, spoon of sugar. Dan berikut adalah contoh kalimat untuk pola noun plus of plus noun. My father drinks a cup of coffee every morning. Pay attention to the explanation. Perhatikan penjelasannya berikut ini. Cup of coffee adalah noun phrase, yang dalam hal ini cup dan coffee adalah kata benda atau noun, sedangkan of adalah preposisi atau kata depan. Sedangkan adalah determiner yang berupa artikel atau kata sandang. Kita lanjutkan ya ke pola kalimat noun phrase yang ketiga. Pola kalimatnya adalah determiner plus adverb plus adjective plus noun. Examples: an extremely long movie, a totally brave person, a very handsome boy, a highly expensive ring. The following is example of the sentence pattern of noun phrase with determiner plus adverb plus adjective plus noun. Berikut ini adalah contoh kalimat noun phrase dengan pola determiner plus adverb plus adjective plus noun. My grandfather was a totally brave soldier. Perhatikan penjelasannya berikut ini. Totally brave soldier adalah noun phrase dengan keberadaan sebagai determiner, yang dalam hal ini adalah artikel atau kata sandang. Sedangkan totally adalah adverb atau kata keterangan. Sedangkan brave adalah adjektif atau kata sifat. Dan soldier adalah noun, kata benda. Next, pola kalimat noun phrase yang keempat. Pola kalimatnya adalah verb ing plus noun as gerund atau sebagai gerund. For examples: swimming pool, walking stick, washing machine, smoking room. Contoh kalimat dengan pola ini adalah Mr. Prasetyo has a swimming pool in his house. Dan berikut adalah penjelasannya. Swimming pool adalah noun phrase dengan keberadaan sebagai determiner, yang dalam hal ini adalah kata sandang atau artikel. Sedangkan swimming adalah verb ing dan pool adalah noun. Pola kalimat noun phrase yang kelima adalah verb ing plus noun as participle atau sebagai participle.
For examples, moving target, smiling doll, barking dog, talking bird. Contoh kalimat dengan pola ini adalah That running boy is my son. The explanation is as follows. Oke, penjelasannya adalah sebagai berikut. Running boy adalah noun phrase. Kata running di sini adalah verb ing dan kata boy adalah noun. Sedangkan that adalah determiner. Yang dalam hal ini, that merupakan demonstrative pronoun atau kata ganti atau kata tunjuk. Finally, this is the last sentence patterns of noun phrases. Dan ini adalah pola kalimat yang terakhir dari noun phrases. Pola kalimatnya adalah verb 3 plus noun as participle atau sebagai participle. Examples: frozen food, polished nail, boiled egg, forbidden city. Here is the example. She has quite a lot of frozen food in her refrigerator. Pay attention to the explanation. Frozen food adalah noun phrase. Kata frozen adalah verb 3 dan food adalah noun. Sedangkan quite a lot of adalah determiner. Dalam hal ini sebagai quantifier atau pembilang. Dan berikut ini adalah contoh pola kalimat lain dalam noun phrase, yaitu dengan penambahan pronoun, determiner, number, quantifier, dan adjectives. Finally, we finish our lesson. I hope my explanations are clear enough for you. Sampai di sini dulu ya pelajaran kita kali ini. Semoga kalian semua tetap semangat untuk belajar ya. Thank you very much for your attention. Keep healthy and stay happy, okay? God bless you all. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.